Apa perbedaan ayah, bapak, dan bapa? Dalam Yesaya 9 ayat 5, ayat tema yang kita yakini nubuatan menunjukkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Yesus Kristus yang disebut seorang anak telah lahir bagi kita. Disebut juga sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di pertanyaan pertama ini ada penjelasan. Pertanyaan juga. Ayat tersebut mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan pertanyaannya, apakah istilah kata Bapa, bukan Bapak, bermakna pribadi atau sebuah gelar jabatan? Karena Kristus juga disebut Bapa dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Itu pertanyaan pertama dari pertanyaan yang pertama, pendeta. Apa ada pertanyaan yang kedua? Oh, ada. Kita dari langsung lanjutkan. Pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Apa yang kedua? Apakah sebutan banyak ya nampaknya? Iya, apakah sebutan Bapa untuk Kristus merupakan gelar yang sama dengan Allah atau apa? Soalnya, selama ini kita umat Kristen menganggap Bapa itu adalah tanda hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anak. Dalam hal ini, Allah adalah orang tua kita. Demikian, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Betul, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu adalah suatu nubuatan yang digenapi oleh kelahiran Yesus. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahkan di dalam versi Alkitab Perjanjian Lama, terjemahan disebutkan bukan hanya namanya bukan penasehat ajaib secara satu nama, tetapi namanya adalah penasehat, lalu kemudian namanya juga adalah ajaib, lalu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, lalu kemudian Raja damai. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalau ada kata Bapa dan Bapak, sebenarnya dalam bahasa aslinya, entah dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, sama saja. Kata Bapa dan Bapak dalam bahasa aslinya sama, tetapi saya duga dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan beberapa sebutan, ada Bapa atau Bapak, berdasarkan konteksnya dari di mana kata itu terdapat. Semakin kita melihat bagaimana kompleksnya menerangkan kesatuan antara Yesus Kristus dan Bapa, Anak dan Bapa, dan Roh Kudus, maka semakin kita bisa mengatakan luar biasa, ajaib, sungguh ajaib. Kalau kita bisa menerangkan semuanya, maka kita katakan sudah tidak terlalu ajaib. Kita bisa menerangkan semuanya. Dan ini adalah merupakan suatu keajaiban yang perlu kita terima. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ini adalah merupakan nama pribadi atau sebuah jabatan atau sebuah gelar? Oke. Jadi kalau kita mau pertimbangkan contohnya doa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, Tuhan Yesus memulai dengan dalam doa itu, Bapa kami yang di sorga. Mengapa dikatakan Bapa kami yang di sorga? Berarti Bapa ini bukanlah dalam doa tersebut, bukanlah merupakan suatu nama atau seperti nama saya Richard. Jadi Bapa itu bukan nama seperti nama saya atau nama seseorang, proper name atau personal name, tetapi Bapa ini menggambarkan suatu sebutan panggilan yang menggambarkan akan fungsinya sebagai Bapa yang sangat mengasihi akan anak-anaknya. Makanya kita berdoa Bapa kami. Kalau Bapa itu adalah merupakan suatu nama pribadi, maka tidak cocok kalau ada kata kami di sana. Sebab kita tidak memanggil
untuk saya kasih saja sebuah perumpamaan dari hubungan keluarga di dalam manusia, walaupun ini jauh dari sempurna, untuk menggambarkan hubungan Bapa kita di sorga dengan kita. Contohnya, saya tidak bisa memanggil nama dari ayah saya, lalu saya tambah dengan kata saya. Misalnya saya sebut namanya, lalu saya katakan saya. Saya harus bisa mengatakan, saya hanya bisa mengatakan ayah saya. Oke, atau bapak saya. Tidak bisa saya sebut namanya lalu saya sebutkan dengan suatu kata ganti milik atau kata ganti possessive pronoun. Tidak bisa kita katakan demikian. Jadi Bapa adalah merupakan suatu gelar yang Tuhan Yesus perkenalkan kepada kita tentang Allah. Bahkan Tuhan Yesus katakan tentang hubungannya dengan Bapa yang sangat dekat itu. Dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, ini ayat sangat singkat, sangat mudah untuk dihafal. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, tetapi Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus, tetapi Yesus dan Bapa adalah satu. Begitu eratnya hubungan Yesus dengan Bapa, sehingga pada suatu kali, pada waktu salah seorang dari murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, karena ia juga mungkin mengikuti acara tanya jawab pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ada begitu banyak pertanyaan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Contohnya, ini seperti tanya jawab pada malam hari itu, ya, seperti tajam juga karena tanya jawab Alkitab malam dan Yesus yang menjawab pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pertanyaan yang pertama, contohnya, ya, Yohanes pasal yang ke-13. Ini di ruangan atas pada malam sebelum Yesus ditangkap. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Yesus menjawab, ini jawabnya, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikutinya." Lalu kemudian Petrus bertanya lagi, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Lalu Tuhan Yesus punya jawaban nanti di pasal 14 ayat 1, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada." Tapi murid yang lain juga memperhatikan jawaban Yesus dan mereka membuat pertanyaan susulan pada tanya jawab yang terjadi pada malam hari itu. Coba kita baca pertanyaan yang berikut. Kali ini kalau tadi datang dari Petrus, kali ini pertanyaan itu datang dari Thomas. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan lagi. Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia katakan Bapa tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Yesus selalu memperkenalkan akan Allah di sorga sebagai Bapa. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, anak manusia. Dan karena penjelmaan itulah ia disebut anak manusia. Tapi karena dia bukan sekedar manusia, dia adalah juga Allah, maka dia juga disebut sebagai anak Allah. Namun di dalam pengajaran Tuhan Yesus, dicatat di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7, berulang-ulang Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa yang di sorga. Contohnya ia katakan di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat yang pasal 5 ayat 48, "Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di sorga, Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ada beberapa kali. Ini sebelum kita lanjutkan tanya jawab yang di malam hari antara murid-murid dengan Yesus. Kita mau lihat dulu
Yesus katakan, pasal 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada beberapa kali kata Bapa, ayat 48, karena itu haruslah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang ada di sorga adalah sempurna. Pasal 6 ayat 1 juga dikatakan tentang Bapa, tentang doa Bapa kami ada disebutkan juga Bapa kami yang di sorga. Mengenai berpuasa disebutkan juga tentang Bapamu yang ada di sorga. Sungguh luar biasa. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang Matius, tentang hal kekhawatiran, Tuhan Yesus katakan juga dalam Matius 6 ayat yang ke-32, ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan murid-muridnya mendengarkan bahwa Tuhan Yesus selalu memperkenalkan Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Murid-murid mendengarkan, siapa ini Bapa? Selalu Tuhan Yesus katakan Bapamu. Bahkan Yesus juga mengatakan Bapakku yang di sorga. Kadang dia katakan Bapamu, lalu dia katakan Bapakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, oleh sebab Alkitab juga memang mengatakan dalam Ibrani pasal yang kedua, ini dalam konteks waktu Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, yaitu Allah yang menjelma menjadi anak manusia, menjadi manusia yang disebut anak manusia dan anak Allah. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang kedua, dalam konteks penjelmaan Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang kedua, Ibrani 2 ayat 11, bukan 11 ayat 2, tapi 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi Yesus memanggil Allah yang di sorga Bapakku, dan dia mengajarkan kepada kita untuk berdoa Bapa kami. Lalu dia mengatakan kepada murid-muridnya Bapamu yang di sorga. Mengapa? Karena Yesus tidak malu untuk menyebut kita sebagai saudara. Di dalam penjelmaannya sebagai manusia, hidup sebagai manusia seutuhnya dan juga Allah seutuhnya. Sungguh luar biasa. Nah, pada waktu Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa, maka tanya jawab di ruangan atas itu berlanjut. Tadi Petrus sudah bertanya, Thomas sudah bertanya, Filipus tidak mau ketinggalan. Sekarang Filipus juga bertanya. Kita kembali sekarang di Yohanes pasal yang ke-14. Oke, Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita buka di dalam ayat yang ke-8. Oke, ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sebab ini sudah malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Jadi murid-murid juga sangat curious. Mereka sangat ingin tahu. Sejak mereka ikut Yesus, Yesus selalu memperkenalkan Bapa di sorga, Bapa di sorga, Bapa di sorga. Lalu kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-8, Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Seakan-akan Yesus berkata, engkau mau mengetahui siapa Bapa itu? Engkau mau melihat siapa Bapa itu? Yesus katakan, kalau engkau sudah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Tetapi jangan kita katakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu pribadi. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Ya, tapi walaupun demikian, ia sangat dekat dengan Bapanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus berdoa kepada Bapa? Sebagaimana dia mengajarkan kita juga untuk berdoa kepada Bapa. Baca, masih di ruangan atas itu. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama.
Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Beberapa kali dia sebutkan dalam doanya yang cukup panjang ini. Contohnya ayat 24, dia katakan, ya Bapa, ya Bapa. Jadi Bapa adalah sebutan untuk Allah yang kita dan diperkenalkan oleh Yesus sebagai Bapa. Lalu kemudian anak itu adalah Yesus Kristus, dan dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Yesus Kristus, sebagai anak. Bahkan pada waktu ia dibaptiskan, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Dan kesemuanya itu berada dalam konteks Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia datang untuk memperkenalkan Bapanya yang ada di sorga. Sehingga begitu dekatnya hubungan Yesus dengan Bapa, sehingga dia katakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kemudian dia juga katakan, siapa yang sudah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam hal itulah bisa kita mengerti mengapa dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, pada waktu dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, ia disebut juga sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Terima kasih.